Halo sahabat, selamat datang di channel Lingkup Sehat. Di sini, Anda akan menemukan tips kesehatan sederhana, informasi penting, dan solusi alami untuk membantu Anda hidup lebih sehat dan bebas dari keluhan sehari-hari. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bapak dan Ibu, mohon hentikan sejenak aktivitas yang sedang dilakukan. Saya benar-benar berharap Anda meluangkan waktu untuk menyimak ini. Karena yang akan saya sampaikan berkaitan langsung dengan kesehatan, bahkan keselamatan hidup Anda. Saya baru saja menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Fakta ini begitu menggetarkan, hingga membuat saya sulit memejamkan mata semalaman. Ternyata, terdapat 4 jenis sayuran sederhana yang kerap Anda abaikan di pasar, yang sering Anda lewatkan begitu saja di rak supermarket, padahal perlu Anda cermati baik-baik. Sayuran-sayuran ini justru menjadi pelindung paling kuat bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Bapak dan Ibu, coba bayangkan jantung Anda yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. 60 hingga 70 tahun memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan juga kondisi pembuluh darah yang perlahan mulai menurun elastisitasnya, menjadi lebih kaku, bahkan berpotensi mengalami penyumbatan. Lalu bagaimana jika saya katakan bahwa solusi untuk membantu membersihkan dan menjaga kesehatan itu semua bukan berasal dari obat mahal impor? Solusinya justru ada pada sayuran sederhana yang dijual oleh tukang sayur yang setiap pagi lewat di depan rumah Anda. Dan yang lebih mengejutkan lagi, berbagai penelitian dari institusi seperti Harvard Medical School serta publikasi di jurnal medis internasional telah membuktikan hal ini secara ilmiah. Namun muncul pertanyaan penting, mengapa informasi ini jarang disampaikan secara terbuka di ruang praktek? Mengapa fakta penting ini seolah tidak banyak diketahui masyarakat luas? Hari ini, saya, Dr. Maya, akan menjelaskan semuanya secara jujur dan apa adanya. Jika Bapak dan Ibu benar-benar peduli terhadap kesehatan jantung, ingin menjaga kualitas hidup hingga usia lanjut, bahkan berharap dapat menyaksikan momen-momen penting keluarga di masa depan, maka informasi ini sangat layak untuk diperhatikan dengan serius. Kisah ini bermula dari sebuah pengalaman yang cukup menggugah saya beberapa waktu lalu. Ada seorang pasien, sebut saja Pak Arman, yang berusia 67 tahun. Ketika beliau masuk ke ruang pemeriksaan, saya langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Cara berjalannya tegap, napasnya stabil tanpa tanda kelelahan, padahal ruang praktek berada di lantai atas. Saat dilakukan pemeriksaan, saya benar-benar terkejut melihat hasilnya. Tekanan darahnya berada di angka ideal 120/80. Detak jantungnya kuat, teratur dan stabil, bahkan menyerupai kondisi orang yang jauh lebih muda. Yang membuat saya semakin heran, beliau tidak mengonsumsi banyak obat. Kita tahu, pada usia tersebut, umumnya seseorang mengandalkan beberapa jenis obat setiap hari, mulai dari obat hipertensi, pengencer darah, kolesterol, hingga pengontrol gula darah. Namun kondisi Pak Arman sangat berbeda. Ketika saya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apa yang Bapak lakukan untuk menjaga kondisi ini, beliau hanya tersenyum tenang. Dengan santai beliau menjawab, "Dok, saya tidak melakukan hal yang aneh. Saya hanya rutin mengonsumsi 4 jenis sayuran ini setiap minggu. Istri saya yang mengolahnya di rumah." Awalnya saya sempat meragukan jawaban tersebut. Rasanya sulit dipercaya bahwa hanya dengan mengonsumsi sayuran sederhana, seseorang bisa memiliki kondisi jantung dan pembuluh darah yang begitu baik di usia 67 tahun. Namun, dari situlah rasa penasaran saya justru semakin besar. Secara logika medis, hal ini memang terasa sulit diterima. Namun, rasa ingin tahu saya sebagai seorang dokter tidak bisa saya abaikan begitu saja. Malam itu, sepulang dari praktik, saya tidak dapat langsung beristirahat. Pikiran saya terus dipenuhi pertanyaan. Tanpa menunda, saya membuka laptop dan mulai menelusuri berbagai jurnal penelitian terbaru dari berbagai negara yang membahas hubungan antara sayuran dan kesehatan kardiovaskular. Dan Bapak Ibu, temuan yang saya dapatkan benar-benar memperluas cara pandang saya. Ternyata memang terdapat jenis-jenis sayuran tertentu yang memiliki peran sangat signifikan dalam membantu melancarkan sirkulasi darah sekaligus mendukung kekuatan otot jantung.
Ini bukan sekedar anggapan atau cerita turun-temurun, melainkan telah melalui proses penelitian ilmiah yang ketat, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya memahami, mungkin muncul keraguan di benak Anda. Mungkin ada yang berpikir, ini pasti hanya promosi produk tertentu, atau judulnya terdengar terlalu berlebihan seperti iklan. Bahkan mungkin ada yang merasa tidak yakin bahwa sayuran bisa memberikan dampak sebesar itu terhadap kelancaran aliran darah. Memang sekilas terdengar terlalu ideal. Namun saya mengajak Anda untuk tidak terburu-buru menyimpulkan. Dalam pembahasan ini, saya tidak menawarkan produk apapun, tidak bekerja sama dengan pihak manapun, dan tidak memiliki kepentingan komersial. Tujuan saya semata-mata adalah menyampaikan informasi yang bernilai dan bermanfaat, khususnya bagi para lansia di Indonesia. Seluruh penjelasan yang saya sampaikan bersumber dari data ilmiah yang kuat, termasuk publikasi dari jurnal kedokteran internasional bereputasi, seperti British Journal of Nutrition, Journal of the American Heart Association, serta riset dari Harvard Medical School. Dengan demikian, informasi ini bukan sekadar opini, melainkan berbasis bukti yang telah melalui proses kajian ilmiah mendalam. Sekarang mari kita melihat realitas yang sering kali luput dari perhatian. Ketika usia telah melewati 60 tahun, kondisi tubuh dapat diibaratkan seperti sebuah mesin yang telah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Bayangkan sebuah selang air di halaman rumah yang digunakan terus-menerus selama 6 dekade, terpapar panas matahari dan hujan. Seiring waktu, bagian dalamnya akan mengalami penumpukan kotoran, muncul penyempitan, serta kehilangan elastisitas. Bahkan, pada titik tertentu, materialnya menjadi rapuh dan mudah rusak. Kondisi serupa juga terjadi pada pembuluh darah manusia. Setelah bertahun-tahun menjalankan fungsi vitalnya tanpa henti, pembuluh darah mulai mengalami penurunan elastisitas. Dindingnya bisa menebal, terjadi penumpukan lemak, kalsium, serta zat lain yang membentuk plak. Akibatnya, aliran darah tidak lagi seefisien ketika usia masih muda. Dalam terminologi medis, kondisi ini dikenal sebagai arteriosklerosis. Ketika pembuluh darah telah kehilangan elastisitasnya dan menjadi kaku layaknya pipa logam, serta mengalami penyempitan, jantung dipaksa bekerja jauh lebih keras untuk memastikan darah tetap mengalir ke seluruh tubuh. Coba bayangkan Anda meniup balon dengan lubang yang sangat kecil. Tentu membutuhkan tenaga ekstra, dada terasa berat, dan napas menjadi lebih cepat lelah. Hal serupa juga dialami oleh jantung. Seiring waktu, jantung dapat mengalami kelelahan, tekanan darah meningkat signifikan, dan resiko terjadinya serangan jantung mendadak maupun stroke yang menyebabkan kelumpuhan menjadi jauh lebih tinggi. Kondisi ini merupakan realitas yang banyak dialami oleh lansia, termasuk di Indonesia. Yang memprihatinkan, banyak di antaranya tidak menyadari kondisi tersebut hingga mencapai tahap yang serius. Tidak sedikit yang baru mengetahui setelah mengalami kejadian seperti terjatuh di kamar mandi atau sesak napas di malam hari. Dalam praktik sehari-hari, saya juga sering menemukan pasien yang sebenarnya sudah rutin mengonsumsi obat dan melakukan kontrol medis secara berkala, namun masih merasakan keluhan. Tubuh terasa lemah meskipun sudah cukup istirahat, kaki sering mengalami kesemutan dan terasa dingin terutama pada malam hari. Detak jantung tidak stabil, serta napas terasa pendek meskipun hanya melakukan aktivitas ringan seperti berjalan ke dapur. Apabila Bapak dan Ibu pernah mengalami gejala-gejala tersebut, perlu dipahami bahwa hal itu bisa menjadi sinyal dari tubuh, khususnya dari pembuluh darah yang membutuhkan perhatian lebih. Dalam banyak kasus, permasalahan tersebut bukan terletak pada obat yang dikonsumsi. Pengobatan yang diberikan umumnya sudah sesuai, baik dari segi jenis maupun dosis. Namun yang sering terabaikan adalah pola makan sehari-hari. Banyak orang berfokus pada pengobatan medis, tetapi kurang memperhatikan bahwa makanan juga memiliki peran penting sebagai faktor pendukung kesehatan. Obat memiliki fungsi utama untuk mengendalikan kondisi agar tidak semakin memburuk. Sementara itu, asupan makanan yang tepat dapat membantu proses perbaikan dari dalam tubuh. Kombinasi antara pengobatan yang sesuai dan pola makan yang baik inilah yang seringkali menjadi pembeda antara lansia yang tetap aktif dan sehat hingga usia lanjut dengan mereka yang harus bergantung pada berbagai jenis obat setiap hari. Dalam pembahasan ini, saya akan menguraikan secara lengkap mengenai jenis-jenis sayuran yang mudah ditemukan di pasar tradisional dengan harga yang terjangkau. Saya juga akan menjelaskan kandungan nutrisi yang dimilikinya, cara pengolahan yang tepat agar nutrisinya tetap terjaga, serta jumlah konsumsi yang dianjurkan setiap minggunya. Selain itu,
Pada bagian akhir, akan dibahas pula kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam mengonsumsi sayuran, yang tanpa disadari dapat mengurangi manfaatnya, bahkan berpotensi merugikan kesehatan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting untuk memahami terlebih dahulu dasar ilmiahnya, mengapa jenis sayuran tertentu dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah. Hal ini berkaitan dengan suatu senyawa dalam tubuh yang dikenal sebagai nitric oxide. Senyawa ini berperan penting dalam membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah jalan tol yang mengalami kemacetan karena hanya memiliki satu jalur sempit. Kendaraan akan saling terhambat, mesin menjadi panas, dan perjalanan menjadi tidak efisien. Namun ketika jalur diperlebar menjadi beberapa lajur, arus kendaraan menjadi lancar. Prinsip yang sama berlaku pada pembuluh darah. Ketika kadar nitrik oksida mencukupi, pembuluh darah dapat melebar, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dalam mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, termasuk ke jantung dan otak. Permasalahannya, seiring bertambahnya usia, produksi nitrik oksida dalam tubuh cenderung menurun secara alami. Hal ini menyebabkan pembuluh darah kembali menyempit dan kehilangan kelenturannya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama meningkatnya risiko hipertensi pada lansia. Jantung harus bekerja lebih keras karena jalur aliran darah tidak lagi optimal. Namun, kabar baiknya adalah tubuh masih dapat memperoleh bahan pendukung pembentukan nitric oxide dari luar, terutama melalui asupan makanan tertentu yang kaya nutrisi spesifik. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan mengonsumsi sayuran yang memiliki kandungan nitrat alami tinggi. Ketika sayuran tersebut dikonsumsi, tubuh akan mengolahnya menjadi nitric oxide yang berperan dalam melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Mekanisme ini menunjukkan bagaimana tubuh bekerja secara kompleks dan saling terintegrasi dalam menjaga keseimbangan fungsi organ. Sayuran pertama yang perlu diperhatikan adalah bit merah. Di Indonesia, sayuran ini sering kurang diminati. Bentuknya bulat dengan warna merah keunguan yang pekat, memiliki rasa manis khas dengan sedikit aroma tanah. Meskipun cukup mudah ditemukan di supermarket, banyak orang masih ragu dalam mengolahnya, sehingga sering terabaikan. Padahal, bit merah dikenal memiliki kandungan nitrat alami yang sangat tinggi. Penelitian yang dipublikasikan dalam British Journal of Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi jus bit secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan dalam waktu relatif singkat. Meskipun penurunannya tampak kecil, secara klinis hal tersebut sudah cukup memberikan dampak besar dalam menurunkan risiko stroke. Efeknya pun dapat mulai dirasakan dalam beberapa jam setelah konsumsi. Untuk cara konsumsi, bit merah dapat diolah menjadi jus dengan cara dikupas, dipotong kecil, lalu diblender bersama air. Untuk mengurangi aroma khasnya, dapat ditambahkan apel atau sedikit madu serta perasan lemon. Alternatif lain adalah dengan cara dikukus, bukan direbus, agar kandungan nutrisinya tidak larut dalam air. Perlu diketahui juga bahwa konsumsi bit dapat menyebabkan perubahan warna urin atau feses menjadi kemerahan, yang merupakan hal normal akibat pigmen alaminya. Sayuran kedua adalah bayam. Sayuran ini sangat mudah ditemukan dan harganya terjangkau, namun seringkali dianggap biasa saja. Padahal, bayam mengandung kalium dan magnesium yang berperan penting dalam menjaga tekanan darah dan kestabilan irama jantung. Kalium membantu mengurangi kelebihan natrium dalam tubuh, sementara magnesium berperan dalam relaksasi otot, termasuk otot jantung. Selain itu, bayam juga mengandung nitrat alami yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Studi yang dipublikasikan dalam Journal of the American Heart Association menunjukkan bahwa konsumsi sayuran hijau secara rutin berkaitan dengan penurunan risiko penyakit jantung. Namun, cara pengolahan sangat berpengaruh. Bayam sebaiknya tidak dimasak terlalu lama karena dapat merusak kandungan nutrisinya. Metode yang disarankan adalah dikukus atau ditumis sebentar hingga layu, namun tetap berwarna hijau segar. Sayuran ketiga adalah seledri. Selama ini, seledri sering hanya digunakan sebagai pelengkap makanan dan bahkan sering disisihkan. Padahal, seledri mengandung senyawa aktif seperti phthalates yang dapat membantu merelaksasi otot dinding pembuluh darah, sehingga tekanan darah dapat menurun. Seledri dapat dikonsumsi dalam bentuk jus dengan mencampurkannya bersama timun dan madu atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Namun, perlu diperhatikan bahwa seledri memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan frekuensi buang air kecil, sehingga penting untuk tetap menjaga asupan cairan agar tidak mengalami dehidrasi. Sayuran keempat adalah brokoli. Sayuran ini mengandung senyawa sulforafen yang dikenal memiliki efek antiinflamasi kuat.
Peradangan kronis pada pembuluh darah merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penyakit jantung pada usia lanjut. Dengan mengonsumsi brokoli, proses peradangan tersebut dapat ditekan. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa pola makan yang kaya sayuran seperti brokoli berkaitan dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Untuk menjaga kandungan nutrisinya, brokoli sebaiknya dikukus selama beberapa menit hingga berwarna hijau cerah dan tetap renyah. Namun, perlu diperhatikan bahwa brokoli mengandung vitamin K dalam jumlah cukup tinggi. Bagi individu yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi brokoli perlu dikontrol karena dapat memengaruhi efektivitas obat tersebut. Sebaiknya tetap lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga medis, Bapak dan Ibu. 4 jenis sayuran yang telah dibahas tadi adalah bit merah, bayam, seledri, dan brokoli. Keempatnya mudah ditemukan dan relatif terjangkau. Mulai saat ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak hanya bergantung pada obat yang dibeli di apotik, tetapi juga mulai memperhatikan pilihan makanan sehari-hari. Cobalah luangkan waktu untuk membeli sayuran tersebut di pasar, kemudian olah dengan cara yang tepat, seperti dikukus atau dijadikan jus, bukan digoreng atau dimasak terlalu lama, agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Konsistensi menjadi kunci utama. Seperti kisah Pak Arman sebelumnya, tidak ada langkah yang instan atau bersifat ajaib. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kesehatan bukanlah semata-mata faktor keberuntungan, melainkan hasil dari pilihan yang diambil setiap hari. Saat ini, Bapak dan Ibu sudah memiliki informasi yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Pilihan tersebut akan menentukan bagaimana kualitas hidup di masa depan. Apakah tetap aktif dan sehat bersama keluarga, atau harus lebih sering berhadapan dengan kondisi kesehatan yang menurun. Apabila informasi ini dirasa bermanfaat, tidak ada salahnya untuk membagikannya kepada keluarga atau kerabat, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dan lebih peduli terhadap kesehatan jantung serta pembuluh darah mereka.